Oke, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau trik bagaimana caranya menggunakan power bank yang baru pertama kali dipakai atau baru beli power bank ya, agar usia pakai baterai dari power bank itu bisa awet. Nah, ini saya baru beli power bank dari Akom seri AP108 ya sebagai tesnya. Seperti apa caranya? Simak videonya. Baik, akan saya unboxing dulu power bank dari Akom AP108 ini. Oke, setelah kita unboxing power bank Akom AP108 ini yang kita dapat power bank itu sendiri ya, ini. Nah, seperti ini power banknya. Lalu kita akan dapat kabel charger ya, nah seperti ini, berjenis micro USB. Lalu kita akan dapat buku panduan dan kartu garansi. Nah, seperti itu ya. Oke. Pertama kali untuk menggunakan power bank itu ya, ketika kita unboxing cukup kita tes saja power bank itu indikatornya sisa baterai berapa. Nah, seperti ini, lihat ini contoh di power bank Akom AP108 tersisa baterai 3 bar. Nah, seperti itu ya. Lalu jangan coba-coba untuk men-charging power bank dahulu. Nah ya, walaupun ini ada charging ya, walaupun kita tujuannya untuk melakukan tes fungsi power bank, saya sarankan jangan untuk mencoba men-charging power bank itu sendiri ya. Oke, lanjut. Setelah itu ya, ini power banknya itu ya, habiskan total sampai daya benar-benar habis. Itu yang kita lakukan ya. Entah digunakan untuk charging ponsel ataupun untuk menyalakan apa, intinya dikuras dayanya sampai baterai di power bank itu benar-benar habis. Kalau istilah ada vendor lain mengatakan itu namanya dikalibrasi ya, dihabiskan total. Contoh ini, contoh akan saya habiskan dengan menggunakan LED flashlight seperti ini ya. Nah, cukup kita colokkan di bagian port USB seri output ini ya. Kalau di Akom AP108 ini ada 3 port ya. Port micro USB untuk recharging power bank, port USB Type C juga untuk recharging power bank, port USB A untuk output atau charging perangkat seperti charging ponsel ataupun charging yang lain. Nah, ini contoh ya, saya kuras power banknya dengan menggunakan flashlight atau lampu senter seperti ini ya. Oke, kita nyalakan. Cukup seperti ini, biarkan sampai habis total ya. Oke, ini sudah low bed ya baterainya, masih saya kuras dengan menggunakan lampu seperti ini, lampu USB seperti ini. Nah, lihat ya, kalau di Akom AP108 power bank ini ketika low bed lampunya berkedip seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tunggu sampai dayanya benar-benar habis, tidak bisa nyala dengan melihat lampu USB ini ya sampai mati total. Oke, kita tunggu. Ini power bank Akom AP108 dalam uji coba perlakuan penggunaan power bank pertama kali dipakai. Baterai di power bank sudah habis ini ya, saya tekan-tekan sudah mati total. Nah, seperti ini ya cara menguras power bank untuk pertama kali penggunaan. Nah, seperti ini sampai habis total. Oke, sampai lampu atau alat penguras power bank kita sudah tidak bisa nyala. Lihat ini saya tekan-tekan tidak bisa nyala. Oke, selanjutnya sekarang kita lanjut ke proses cara pertama kali recharging atau recharging power bank ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita lihat spesifikasi dari power bank yang kita pakai ya. Nah, seperti yang kita lihat ini, power banknya itu membutuhkan input USB Type C 5 volt 2 ampere. Nah, kalau micro input atau micro USB input ya, dalam hal ini power bank Akom AP108 dia membutuhkan input 5 volt 2 ampere. Oke, di garis bawahi intinya dia membutuhkan daya 5 volt. Ya, lihat ya. Nah, seperti itu. Masalah ampere itu agak bebas, kalau lebih bagus lagi sama, tapi agak bebas. Mungkin punya adapter charger, mungkin umumnya yang fast charging 18 watt tidak apa-apa. Tapi kita lihat spesifikasi dari adapter charger yang kita punya, apakah mendukung daya 5 volt atau tidak. Dalam hal ini contoh ya, Akom AC berapa ini? Seri Akom AC01. Nah, ini ya agak kurang jelas tulisannya, tapi terlihat ya, Akom AC01. Lihat spesifikasinya dia ya, lihat ya, lihat ini lihat ya, dia dayanya itu
5 volt kali 3 ampere. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat ini. Oke. Jadi intinya yang dibutuhkan daya input dari power bank itu seperti contoh ini ya, Akom AP108 yaitu daya 5 volt. Oke. Sekarang kita coba untuk recharging pertama kali power bank ya. Bisa menggunakan apa namanya? Kabel charger bawaan atau kabel charger yang lain, tidak apa-apa, bebas ya. Nah, dalam hal ini contoh saya menggunakan kabel charger seri polosan seperti ini. Lihat ya, tidak ada mereknya, nggak apa-apa. Ini ada volt dan ampernya untuk mengetahui arus input dan output dari perangkat yang kita charger. Oke, sekarang kita coba untuk kita hubungkan. Sudah nyala. Nah, seperti ini. Indikator ketika power bank itu di charging berkedip seperti ini. Nanti dia akan bertambah satu persatu. Total indikatornya kalau dalam hal ini Akom ATP108 indikatornya ada 4 bar. Lihat berkedip seperti ini ya. Nah ya, oke. Lihat ini apa namanya, daya volt dan ampernya. Lihat yang dibutuhkan real dari power bank ini. Lihat ya, dia 5 volt atau 5,02 volt, tepatnya seperti itu. Lihat dikali 1,36 atau 35 lah ya. Jadi kurang lebih dia dayanya perkiraan sekitar 7,5. Nah, ini mungkin nanti bisa naik atau ya bisa naik mungkin kalau misalnya tahap cas yang baterai habis total masih agak rendah, nanti di tengah-tengah dia lumayan naik. Tapi kita lihat saja ya nanti. Oke, kita tunggu sampai baterai penuh ya. Seperti itu ya cara perlakuan power bank yang pertama kali dipakai. Ini dalam tahap proses recharging power bank. Ini power banknya sudah penuh proses recharging ya. Nah, seperti ini ya cara recharging untuk pertama kali ya. Di charging sampai penuh. Nah, dalam kasus ini contoh Akom AP108. Tandanya kalau penuh dia tidak berkedip alias indikator baterainya nyala semua seperti ini. Totalnya ada 4 bar. Nah, seperti ini ya. Kalau mau kita lihat dari segi output volt ampere, dia sudah 0 seperti ini. Nah, ya, 0 seperti ini. Nah, voltnya dan ampernya menunjukkan angka 0. Nah, seperti itu ya cara recharging untuk power bank pertama kali ya. Nah, tahap ini sudah selesai ya, tahap recharging yang pertama. Selanjutnya akan kita kuras ya power banknya. Nah, dikuras menggunakan apa namanya lampu USB atau digunakan untuk charging ponsel, terserah. Yang penting dikuras sampai bersih total ya. Nah, ini dia full charging power banknya mencapai hingga menit ke 5 jam lebih 7 menit. Nah, seperti itu ya full chargingnya. Oke, saya stop dahulu. Oke, selanjutnya akan saya kuras lagi power bank ini ya, agar akurasi baterai itu semakin tinggi atau bagus akurasinya ya. Oke, kali ini power banknya akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Ini support fast charging 18 ya, mulai dari baterai ponsel 0% atau habis total ya. Oke, saya tetap akan menggunakan kabel USB yang sama ya, USB berjenis Type C. Nah, sudah nyala seperti ini ya ketika dicolokin. Nah, ini proses untuk menguras daya power bank. Tujuannya agar akurasi baterai di power bank itu tinggi ya. Akurasi baterai di power bank itu tinggi ya, itu artinya dia itu tidak mudah drop ya. Nah, contoh dari persentase baterai 100% ya, lalu berapa 90%, 80% dan seterusnya sampai 50% ya. Dia tidak langsung turun ke 10% atau low, tapi dia bertahap gitu lah habisnya ya. Ini start ini ya dari ponsel baterai 1% ya. Oke, akan saya kuras dengan menggunakan charging ponsel Xiaomi Redmi 9 ya. Oke, start dari sekarang ya, sambil melihat speed charging dari power bank ini ya. Dalam hal ini Akom AP108. Lihat ini ya, voltase dari power bank Akom AP108. Lihat voltasenya, dia itu voltnya 5 volt,05 kali 1,60 ya. Nah, 1,69, 1,60 naik turun lah ya ampernya.
Jadi perkiraan outputnya dia sekitar berapa? 7,5 watt ya, 7,5 watt lah, sekitar seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai ponsel terisi penuh dan power bank terkuras habis total dayanya. Ini sudah menunjukkan di menit ke 2 jam 42. Kita lihat proses recharging ponsel Xiaomi Redmi 9 sudah terisi 100% ya. Nah, ini kita lihat indikator baterai power bank Acom AP108 masih tersisa 3 bar. Setelah mengisi, ponsel Xiaomi Redmi 9 berkapasitas baterai 5020 mAh. Oke, ini saya stop dulu. Sekarang lanjut untuk menguras baterai ya. Saya chargingkan ke ponsel Vivo Y21A. Ini juga support fast charging 18 watt dengan baterai berkapasitas 5000 ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Baterai ponsel terisi mulai dari start 0% ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, start dari baterai ponsel Vivo Y21A 1% ya. Oke, saya timer ya biar untuk melihat speed charging sekalian dari power bank Acom AP108 start dari sekarang. Ini sudah di menit ke 1 jam 30 menit ya. Menunjukkan indikator wattmeter dan ampere meter sudah mati. Kita lihat power banknya masih ada daya atau tidak. Nah, sudah mati total ya. Nah, ini ya, lihat sudah mati, artinya daya yang ada di power bank ini sudah habis total, kita kuras ya. Oke, kita lihat di ponselnya. Oke, sudah mati. Kita lihat ponselnya, akan saya nyalakan. Oke, ini ponsel Vivo Y21A terisi baterai sebesar 55% dari kapasitas baterai 5000 mAh. Artinya real capacity dari power bank Acom AP108 ini kurang lebih mencapai 7500. Nah, lumayan bagus atau cukup bagus ya dibandingkan dengan power bank yang lain. Dia menginformasikan konversi energinya mencapai hingga 6000, sedangkan ini mencapai hingga 7500. Oke, kembali ke bagaimana caranya perlakuan power bank yang pertama kali dipakai atau baru beli power bank. Kesimpulannya, untuk pertama kali ya, yaitu dicek ya persentase baterai di power bank itu sisa berapa. Jika masih ada listriknya atau masih ada sisanya, habiskan total ya. Itu listrik bawaan dari power bank. Setelah itu ya, lakukan recharging seperti yang saya lakukan sampai penuh ya. Setelah itu dikuras lagi sampai habis total ya. Nah, lakukan cara poin ketiga dan keempat ini ya sebanyak 3 kali, yaitu di-charging dihabiskan, di-charging dihabiskan, di-charging dihabiskan. Tujuannya agar akurasi baterai di dalam power bank itu bagus ya. Nah, seperti itu, dan diharapkan dengan cara seperti ini, harapan saya atau harapan kita semua, usia pakai baterai di power bank itu semakin awet. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silakan menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank dalam tes video ini Acom AP108, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.